Jumpa kembali Dogma Hukum dengan tema penghinaan terhadap presiden. Jadi akhir-akhir ini kita memperoleh berita yang begitu dahsyat ya terkait dengan masalah penghinaan terhadap presiden ya. Jadi kalau sekarang Dogma Hukum itu mengambil tema tentang masalah penghinaan terhadap presiden, menurut saya itu sangat tepat sekali ya. Yang pertama saya ingin sampaikan tentang masalah atau historis tentang pasal-pasal yang terkait dengan penghinaan terhadap presiden dan lembaga pemerintahan lainnya. Setidak-tidaknya ada dua pasal yang menjadi interpretasi yang begitu luas ya. Yang pertama itu adalah pasal penghinaan terhadap presiden, asal muasalnya di situ adalah pasal 134 ya. Pasal 134 itu telah diuji di Mahkamah Konstitusi, hasilnya menyatakan bahwa penghinaan terhadap presiden itu dinyatakan inkonstitusional, begitu singkatnya. Jadi artinya apa? Perbuatan menghina terhadap presiden itu sudah dicabut normanya dari norma hukum pidana, sehingga dengan demikian berdasarkan putusan mahkamah itu dikonklusikan bahwa norma penghinaan terhadap presiden itu dinyatakan inkonstitusional. Artinya apa? Artinya kalau ada tindak pidana yang terkait dengan penghinaan terhadap martabat dan kehormatan presiden itu dinyatakan inkonstitusional ya. Maksudnya inkonstitusional itu apa ya? Dari semula itu dilarang oleh KUHP dalam pasal 134, kemudian itu dinyatakan tidak dilarang kembali ya. Nah pertanyaannya sering sekali perdebatan yang menarik adalah, lah kalau tidak dilarang boleh nggak menghina kepada presiden? Kalau begitu boleh dong menghina presiden? Oh tidak, itu dalam hukum pidana itu begini, kalau misalnya itu tidak dilarang dalam arti kata norma itu akan menjadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, artinya presiden itu dihormati atau kehormatan presiden dilindungi dengan cara-cara yang lain ya. Misalnya saja itu ya ruang etika publik, etika penyelenggara negara dan seterusnya, tapi tidak dengan norma hukum pidana gitu. Nah ini alasan-alasan mungkin bisa dibaca di dalam pertimbangan dari putusan Mahkamah Konstitusi yang esensinya bahwa lembaga kepresiden itu lembaga tempat di mana orang mengadu, tempat di mana dia adalah ngambil keputusan kebijakan, dan kebijakan itu bisa pro dan kontra. Kalau kebijakan itu kontra, maka seorang presiden bisa menyalahgunakan wewenangnya itu karena dia menghina presiden, karena menentang keputusan presiden. Padahal itu sah-sah saja untuk tidak misalnya setuju dengan kebijakan keputusan presiden dan juga menentang keputusan presiden itu dalam konteks ruang konstitusi ini, itu adalah dibolehkan. Menyampaikan pendapat adalah hak konstitusional, mengkritik adalah hak konstitusional, sehingga itu jangan sampai disalahgunakan. Maka saya ingat kata-kata teman saya yang terkait dengan proses pengujian itu, begini Pak Muzakir, ini kalimatnya saya masih ingat itu, supaya anak cucu kita nanti tidak dihukum oleh negara, oleh pemerintah, oleh presiden disebabkan karena menghina terhadap presiden atau mengkritik terhadap presiden. Jadi kalimat mengkritik terhadap presiden itulah yang saya ingat, bahwa mengkritik presiden itu adalah hak konstitusional, tetapi bisa digeser menjadi bentuk penghinaan karena mungkin ada ruang di mana ruang itu namanya ruang etika. Cara mengkritiknya itu berbeda dengan cara yang diharapkan oleh presiden, misalnya begitu. Itu orang bisa dihukum karenanya. Nah, saya akhirnya ingat itu kata-kata itu, jangan sampai nanti orang mengkritik terhadap presiden itu dituduhkan sebagai penghinaan terhadap presiden. Nah, saya ingin sampaikan sebagai kajian hukum pidana, memang menyampaikan kritik itu ada gradasinya ya. Nah, gradasi kritik itu tergantung pada gradasi perbuatan yang dilakukan dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan atau keputusan gitu ya terhadap presiden itu. Jadi kalau misalnya dinilai oleh pengkritiknya itu keputusan yang dibuat oleh presiden itu ternyata adalah masih dalam ruang pilihan abu-abu lah gitu, pada kritiknya bisa lunak ya. Tapi kalau kontra dari putusan itu, keputusan presiden itu yang diambil presiden ternyata kontra dengan kehendak publik dan konstitusi, menurut penilaian masyarakat itu konstitusi, undang-undang dan sebagainya, bisa
bertentangan, maka derajat atensi terhadap kritik juga semakin tinggi. Yang biasanya di dalam komunikasi publik itu penggunaan term, diksi dan sebagainya, gaya bahasa, intonasi itu ya juga mengikuti pada proses-proses itu. Jadi kalau misalnya dia adalah ruangnya itu masih tadi samar-samar saja itu ruang kritiknya itu, ya dia akan menggunakan bahasa yang lunak. Tapi kalau sudah kritiknya sampai puncak, dianggapnya itu tindakan itu melanggar hak asasi manusia, tindakan itu dianggap melanggar konstitusi, tindakan itu dianggap melanggar undang-undang, ya tensinya juga semakin tinggi, maka penggunaan bahasa, diksi, intonasi juga semakin tinggi. Nah, kadang-kadang ruang antara yang normal dengan yang tinggi itu apa? Itulah namanya ruang etika, ya. Jadi ruang etika tidak bisa dimasukkan dalam hukum pidana, tapi itu cukup harus evaluasi kepada yang bersangkutan lah gitu. Bagaimana cara untuk melakukan itu supaya evaluasi ya. Jadi kalau misalnya melampaui daripada etika publik dalam penyelenggaraan negara ya cukup aja dia dituntut meminta maaf ya selesai, atau mungkin cara-cara yang lainnya lebih bijaksana dan memberi kesadaran bersama di dalam bernegara. Tapi sebaliknya juga dituntut dalam proses pengambilan keputusan itu ya sebaiknya mendengar aspirasi masyarakat. Bukan mendengar aspirasi orang-orang di sekitar ya, pembisik-pembisiknya bukan, ya harus secara aspirasi masyarakat. Ini konsekuensi timbal baliknya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah mengenai kebijakan Mabes Polri yang mencoba menarik semuanya ke arah untuk dijadikan satu yang ditangani oleh Mabes Polri. Saya berpendapat tindakan Kepolisian Republik Indonesia atau Mabes Polri ya dalam hal ini adalah sudah tepat ya. Istilah bahasa saya kalau menggunakannya sudah tepat dan benar gitu. Tepat dan benar asalkan satu syaratnya, tujuannya adalah dalam rangka untuk mengklarifikasi, untuk memberikan pandangan yang sama terhadap suatu perbuatan yang diduga menjadi penghinaan terhadap presiden. Karena sudah dinyatakan inkonstitusional tadi, itu bagaimana? Karena Mabes Polri penting untuk melakukan itu disebabkan ada hubungannya dengan reaksi-reaksi dalam masyarakat yang sebagian itu bisa ditoleransi, sebagian lain tidak ditoleransi. Tidak ditoleransi karena apa? Kayaknya entah ada yang pejabat, ada yang bukan pejabat itu diksi yang digunakan terlalu menakutkan lah ya, terlalu menakutkan itu. Padahal konteksnya itu tadi adalah presiden itu, penghinaan presiden bisa dilakukan atau tidak ya. Putusan mahkamah sudah dinyatakan bahwa penghinaan presiden itu adalah dicabut karena dalam prinsip suasana demokrasi dinyatakan itu adalah inkonstitusional. Nah, kalau kemudian reaksinya itu tidak berbasis pada pernyataan penghinaan presiden itu dengan konteks yang lain kan menurut saya juga nggak pas juga. Maka menurut saya bijaksana Mabes Polri untuk menarik semua laporan. Kalau nggak salah ada 13 laporan terkait dengan ucapan Rocky Gerung yang berhubungan dengan masalah penghinaan presiden. Jadi kalau itu ditarik, asalkan tujuannya dalam rangka untuk mengharmonisasi terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, menurut saya itu harus sudah tepat. Jadi kalau ada term-term yang mengatakan itu nadanya sangat keras begitu dalam rangka untuk itu penghinaan terhadap presiden, sebaiknya tensinya diturunkan dulu bahwa ini dalam konteks undang-undang konstitusi itu menyatakan kalau penghinaan presiden 134 itu dinyatakan itu adalah inkonstitusional. Ya, jadi ruangnya itu sudah nggak ada, demi presiden dan sebagainya sudah nggak ada gitu. Kalau ada yang mengatakan simbol-simbol negara juga tidak tepat ya. Tapi singkat kata saya ingin sampaikan, asalkan Mabes Polri itu menarik semua laporan itu dalam rangka memperhalus bahwa itu dinyatakan bahwa itu adalah aturannya sudah dicabut, oleh karenanya itu semua laporan harus dinetralisir bahwa itu adalah bukan sebagai tindak pidana, dan oleh karenanya laporan itu dikembalikan kembali, ditolak atau kembali bahwa itu adalah bukan perbuatan pidana. Saya kira kalau itu Mabes Polri melakukan seperti itu, menurut saya itu tepat ya. Jadi rakyat bisa percaya kepada Republik Indonesia, khususnya penegakan hukum ini disebabkan karena memang putusan Mahkamah Konstitusi dihargai oleh Kepolisian Republik Indonesia dan ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi Republik Indonesia.
Sehingga mereka yang setelah melaporkan itu ya harus bisa menerima penjelasan nanti dari itu. Tapi kalau sebaliknya, jika kemudian itu ditarik sana supaya reaksi terhadap pelaku itu, dugaan terhadap penghinaan presiden itu adalah lebih keras lagi, misalnya begitu, dengan dibungkus dengan pasal-pasal yang lain yang dimasukkan di dalamnya, yang padahal esensinya adalah penghinaan presiden, ya, penghinaan presiden begitu, terus kemudian dibungkus dengan pasal-pasal yang lain yang dimasuki dengan materi penghinaan presiden. Saya ingatkan, secara juris formil barangkali ya bisa dilakukan, misalnya pasal-pasal yang terkait dengan yang lain yang bisa dimasuki materi penghinaan presiden. Tetapi cara seperti itu nggak mendidik kepada masyarakat bahwa yang esensi pokok normanya itu sudah inkonstitusional. Dimasukkan dalam norma lain juga inkonstitusional juga. Jadi nanti kalau ditegakkan juga penegakan hukum yang inkonstitusional juga. Bahkan nanti bisa berefek bahwa praktek penegakan hukum terhadap penghinaan presiden itu adalah inkonstitusional. Maka jika nanti dipersoalkan secara politik, bisa jadi ini penegakan hukum yang inkonstitusional terkait dengan penghinaan presiden. Menurut saya menjadi kurang bagusnya. Saya usul saja, saran saya kepada Mabes Polri, ya sebaiknya tadi usul yang pertama itu dinetralisir dan itu tidak masuk sebagai perbuatan penghinaan, dan jangan sekali-kali melakukan misalnya terobosan hukum atau dengan kata lain penyeludupan hukum sehingga menegakkan dengan pasal-pasal yang lain itu seolah-olah berdiri sendiri padahal esensi pokoknya adalah penghinaan presiden. Saya kira itu hal-hal yang lain berefek daripada proses hukum itu perlu ditegaskan kembali agar supaya nanti tidak keliru di dalam membuat hukum yang sekarang dan hukum yang akan datang. Dan nanti hukum itu akan bisa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Saya kira presiden yang nggak bagus dan efeknya dari itu akan lebih besar lagi karena itu diduga terjadi pelanggaran Undang-Undang Dasar 45. Ya, bukan hanya pelanggaran hukum saja, tapi pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 45. Saya kira itu catatan saya terkait dengan masalah penghinaan terhadap presiden, ya. Maka itu tidak lagi menggunakan penghinaan presiden karena memang sekarang bahasa itu tidak ada lagi. Yang ada sekarang adalah mungkin menyampaikan kritik, ya. Dengan bahasa lain kritik yang dengan menggunakan bahasa yang menurut publik mungkin barangkali melanggar etika publiknya. Kalau melanggar etika publik ya diselesaikan berdasarkan etika publik, ya. Kalau si pengkritiknya tadi sudah menyampaikan bahwa itu dianggap minta maaf karena membuat gaduh dan seterusnya, saya kira ya haruslah sudah dianggap selesai, dan menurut saya kita harus menyongsong yang akan datang bahwa kita akan bergerak bagaimana Republik Indonesia di masa depan itu bersendikan pada Undang-Undang Dasar 45 dan semua dengan undang-undang itu bisa ditaati. Ya kalau misalnya keberatan terhadap bagian-bagian tertentu, ya silakan ada media atau sarana yang lain untuk dilakukan pengujian melalui lembaga yang relevan. Jadi terkait dengan masalah yang berhubungan dengan masalah penghinaan terhadap presiden itu, ini kasus-kasus yang sekarang ini, karena kasus yang sekarang itu sudah jelas ya bahwa ada putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi persoalannya tidak terlalu ruwet lah. Gitu. Bahkan pada zaman sebelumnya itu saya masih ingat zamannya Pak Habibie, ya, Pak Profesor Habibie itu mengatakan begini. Jadi kalau zaman saya sebagai presiden pada saat itu sebaiknya tidak perlu ada namanya penghinaan terhadap presiden itu dihukum. Maka dia perintahkan kepada Menteri Hukum dan HAM agar supaya koordinasikan agar supaya tidak ada rakyat Indonesia yang menghina terhadap presiden itu dihukum. Ini karena Habibie orangnya paham tentang masalah demokrasi, paham statusnya sebagai pemimpin di dalam masyarakat kita seperti itu, ya. Kalau ucapan-ucapan yang baru menghina pada presiden nggak usah diproses secara hukum, biarkan saja mereka agar supaya mereka nanti bisa lebih canggih lagi di dalam mengkritiknya. Kalau mungkin belum bisa mengkritik yang begitu canggih, ya bolehlah menggunakan bahasa yang santun, ya biarin aja gitu. Dan saya masih ingat juga Profesor Muladi, ya, selaku Menteri Hukum dan HAM pada saat itu mengatakan bahwa juga sama. Selama nanti itu adalah ada dugaan-dugaan terjadinya penghinaan presiden, maka kalau polisi mau memproses, jaksa mau menuntut, pendek kata polisi mau memproses,
maka sebaiknya harus minta persetujuan saya atau izin atau persetujuan saya. Nanti saya akan minta persetujuan kepada Presiden. Dr. Habibie dan Profesor Mouladi, dua pimpinan dan menurut saya negarawan yang sejati, maka dia mencoba untuk menetralisir dari proses itu dengan cara mengambil keputusan, tidak rame-rame lah istilah bahasanya itu, cukup aja dengan kebijakan yang menyatakan bahwa tidak perlu diproses. Dan kalau ingin memproses seorang pelaku tindak pidana penghinaan terhadap Presiden, izin dulu atau persetujuan dulu kepada Menteri Hukum dan HAM dan izin pada Presiden. Dapat dipastikan Menteri Hukum nggak akan mengizinkan dan dan Habibie selaku Presiden juga tidak akan mengizinkan. Jadi selama periodenya Pak Habibie itu tidak ada satupun orang dihukum karena menghina Presiden. Saya kira itu. Tapi setelah ada pengujian itu ternyata itu adalah penghinaan Presiden itu inkonstitusional. Maka pada zaman SBY karena presidennya penghinaan Presiden itu inkonstitusional, kalau Presiden pribadi merasa terhina disebabkan karena ucapan orang, itu harus pribadi. Nah, bagaimana pribadi ini? Satu, temanya. Temanya adalah tema mengenai pribadi. Yang kedua, konteksnya konteks pribadi, bukan konteks jabatannya. Maka pada saat itu Presiden itu dihina dalam konteks pribadi, maka Presiden SBY, catatan saya pada saat itu adalah bahwa dia datang sendiri ke kantor polisi untuk menyampaikan pengaduan terhadap tindak pidana yang ditujukan kepada dirinya, bukan kepada jabatannya. Dan akhirnya itu diproses dan seterusnya, kalau tidak salah pada saat itu bisa terselesaikan dengan baik. Yang berikutnya adalah bagaimana membedakan antara pribadi dengan Presiden. Ya. Lihat tadi adalah temanya, konteksnya. Ya. Tema digunakan dalam konteks apa? Itu jelas sekali. Kalau konteksnya mengkritik misalnya pembangunan IKN belum ada, misalnya AMDAL dan sebagainya, ya itu bukan pada pribadi orang, itu lebih pada jabatannya dan perbuatan jabatannya. Ya, kalau itu perbuatan jabatannya itu tidak termasuk sebagai kategori penghinaannya. Atas dasar itulah maka kami ingin menyampaikan kepada Mabes Polri, ruang bijaksana sekarang ada di tangan Mabes Polri. Yang seharusnya ruang bijaksana itu ada juga di tangan Presiden. Kalau Presiden membuat pernyataan tidak perlu lanjut, ya, saya kira Mabes Polri juga tidak akan lanjut. Ya, karena Presiden seolah-olah jadi Presiden walaupun dia pribadinya itu boleh menuntut, ya tadi dikatakan kalau itu pribadi, kalau bukan pribadi Presiden tidak menuntut, maka Presiden juga ngambil kebijakan sederhana saja, tiru seperti halnya zamannya Profesor Habibie. Ketika Profesor Habibie mengatakan janganlah dituntut, itu rakyat saya memang kepada presidennya bisanya seperti itu juga tidak menjadi masalah. Bahkan itu harus dicatat sebagai kritik itu boleh, bahkan jika perlu Presiden memelihara pengkritik. Itu lebih bagus daripada memelihara orang-orang yang dibayar untuk membela dirinya. Jadi supaya apa ya? Supaya pertanggungjawaban konstitusi pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45 itu bisa jangan sampai istilah bahasanya itu terlalu berat lah gitu. Kalau dikritik kan salah diluruskan, saya kira itu lebih bagus. Jadi jangan sampai malah justru memelihara orang-orang yang melindungi dirinya yang kadang-kadang itu tidak kritis ya terhadap perbuatan yang dilakukan. Ya, pengkritik itu dalam dunia metode penelitian itu malah dibayar. Jadi istilah bahasanya silahkan kritik saya, riset saya, tapi dibayar. Karena apa? Riset itu dilakukan dengan dikritik itu akan melahirkan satu hasil kritik yang positif baik dan itu untuk memperbaiki kegiatan riset penelitiannya. Malah dibayar gitu. Jadi pengkritik saya kira harus dipelihara dan dikembangkan agar supaya itu menjadi keseimbangan yang positif dalam rangka untuk tegaknya Undang-Undang Dasar 45. Saya kira begitu. Sampai ketemu lagi pada dogma hukum yang akan datang. Terima kasih.